Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Randy Apriani dari Tasikmalaya. Alhamdulillah di video kali ini saya kehadiran anak muda yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi banyak orang juga, masya Allah luar biasa ya. Nah di sini ada Kang Jenal ya. Betul, Kang Jenal. Nah, supaya teman-teman juga bisa mengenal Kang Jenal ini dari mana ataupun dari kota mana, lebih baiknya untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Kang Randy ya. Oke, untuk kawan-kawan semuanya, salam kenal, salam silaturahmi. Saya Jenal Arifin, asli dari Tasikmalaya. Lebih tepatnya Turki, gitu kan, turunan kidul, jadi Tasik Selatan kan. Oh, Randy. Tasik Selatan, itu daerah mana itu? Daerah Pamijahan. Nah, jadi buat teman-teman yang di daerah Tasik Selatan, khususnya di daerah Pamijahan, kalau misalkan ada silakan tulis di kolom komentar, dan insya Allah teman-teman juga akan jadi bukti selanjutnya seperti halnya yang dirasakan seperti Kang Jenal seperti saat ini. Nah, Kang Jenal sekarang nih, sebelum menjalankan bisnis ini, emang dulu latar belakangnya apa? Kalau dulu saya latar belakang itu mantan karyawan, Kang Randy. Mantan karyawan. Ya, mantan itu karyawan kerja di apa? Di ekspedisi ya. Di ekspedisi jadi bagian sortir barang. Saya emang benar-benar ngerasa apa ya, di titik terendah gitu. Soalnya yang bertujuan ingin bisa memberangkatkan orang tua ya, makanya saya lebih memilih bekerja. Ternyata realitanya nggak bisa apa-apa. Selama saya kerja ya cuma bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu pun alhamdulillah gitu kan. Karena ya kalau melihat gaji, ya saya nggak bakalan ngejelekin dan nggak bakalan ngerendahin. Gaji itu waktu itu per bulannya cuma 9 koma, maksudnya tanggal 9 udah koma gitu. Ya karena kadang-kadang kalau misalkan banyaknya tagihan, banyaknya biaya yang harus dikeluarkan, kadang-kadang gaji segitu nggak cukup gitu. Aslinya 4,5 waktu itu gaji per bulannya. Lumayan lah ya. Ya kalau dibilang lumayan buat diri sendiri ya boleh lah gitu kan. Betul. Tapi kalau untuk bisa memberi, apalagi pengen mewujudkan impian, itu hal yang nggak mungkin gitu. Soalnya nggak cukup. Terkadang kan nabung aja nggak bisa. Soalnya kan saya ahli hisab juga gitu. Ahli hisab, terusan ya pengen pengen main kan harus mengandalkan dari gaji. Jadi uang segitu kadang-kadang nggak cukup buat waktu 1 bulan. Nggak cukup lah ya. Emang hasilnya udah pasti ya, setiap bulan dapet. Iya, yang dimaksud pasti itu kalau kerja pasti di PHK, pasti berhenti gitu. Itu mungkin pasti ya. Itu suatu kepastian lah ya. Kepastian betul, gitu. Dan setelah itu ya saya mulai berpikir, mulai merenung gitu kan, kalau misalkan saya kerja terus mau sampai kapan? Sedangkan kehidupan gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Dan saya melihat atasan saya yang udah kerja hampir 10 tahun, itu jabatannya udah tinggi sebagai kepala gerai gitu. Nah, saya melihat, menganalisa bahwa kehidupannya pun sama seperti saya, nggak ada perubahan. Bahkan hidupnya masih ngotrak, dan mungkin yang membedakan itu beliau baru bisa nyicil NMAX waktu itu. Nah, itu tuh yang udah posisinya di atas. Di atas, udah jabatan tinggi gitu di atas saya. Ya gajinya juga ya lumayan gitu, tapi melihat kehidupannya nggak ada bedanya sama saya. Sama-sama masih ngontrak gitu kan. Ya mungkin jauh lebih berat beliau gitu. Karena kenapa? Karena mempunyai cicilan motor gitu. Masih mending saya. Gitu. Nah, setelah itu saya kalau misalnya saya lanjut kerja, yang mungkin saya nggak bakalan beda jauh kehidupannya, pasti seperti itu gitu masa depan saya. Betul. Emang yang namanya pekerjaan seperti itu. Ketika kita pengen melihat seperti apa kita di masa yang akan datang, ketika kita kerja di salah satu perusahaan itu, ya kita tinggal lihat aja orang yang lebih lama yang kerja di sana, kehidupannya seperti apa gitu. Berarti ketika kita kerja di sana pun juga kita akan jauh beda seperti beliau gitu. Nah iya, saya mikirnya ke situ. Waktu itu berapa lama kerja di sana? Waktu itu kurang lebih saya mau ada 1 tahun kurang lebih. Tapi kok bisa tahu bisnis ini? Emang ceritanya gimana dulu? Nah, dikenalkan sama siapa? Apakah lewat online kah? Atau lewat offline? Atau siapa itu yang mengenalkan? Nah, dulu saya dapat informasi peluang usaha ini atau bisnis syariah ini dari sosial media, Kang Randy.
Dari sosial media, dari online gitu. Ya sama halnya mungkin seperti sekarang gitu kan, yang banyak menjalankan usaha ini via online. Nah dulu saya sempat diinformasikan, orangnya sempat lupa juga ya, soalnya mereka orang yang mengenalkan, yang menginformasikan peluang usaha ini saya blok gitu. Karena kenapa? Karena ya saya pas diinformasikan bisnis ini itu negatif gitu, nggak percaya. Karena kenapa? Karena melihat yang menjalankan usaha ini dalam hitungan beberapa bulan, ada yang udah bisa beli mobil, ada yang udah bisa beli Pajero gitu, ada yang udah bisa beli rumah. Nah saya di situ ngerasa dihinakan, kenapa? Saya yang udah mau 1 tahun kerja nggak bisa apa-apa. Tapi kok orang lain yang jalankan bisnis ini dalam hitungan bulan bisa dapat punya mobil ya? Iya gitu, makanya saya ngerasa dihinakan gitu, ngerasa nggak terima. Makanya saya langsung negatif, wah ini mah bisnis penipuan, wah bisnis ini mah kayak bisnis sebelumnya, kayak yang lainnya gitu, nggak bakal ada beda jauh gitu. Ya, Nah dari situ setelah saya setelah saya ngeblok ya, nggak respon gitu kan, dalam hitungan 3 bulan ke depan saya melihat kakak saya sendiri. Kakak saya sendiri kan beliau itu seorang pimpinan pondok pesantren di Bandung. Oh ya Pak Ustadz itu ya? Pak Ustadz itu mungkin betul, teman perjuangan Kang Randy ya. Betul. Nah waktu itu beliau di statusnya, saya sebelumnya sih jarang ada komunikasi gitu, jarang ada kabar. Ya saya cuma melihat sebagai penyimak story WA-nya gitu kan. Nah di satu ketika kakak saya itu di review sama, waktu itu kalau nggak salah ada Kang Randy. Waktu beliau itu pembelian unit motor. Oh iya, betul. Dari waktu itu di Tasik juga. Iya, nah itu kemungkinan ada Kang Randy ya. Iya betul, sama saya juga, sama Kang Ferry waktu itu. Sama Kang Ferry waktu itu. Nah di situ saya melihat, kok kakak saya bisa beli motor secara cash. Nah sedangkan saya yang kerja ya, yang mau 1 tahun nggak bisa apa-apa, boro-boro bisa beli motor cash, nyicil aja nggak berani gitu kan. Tapi saya di situ, kok kenapa kakak saya bisa? Emangnya usaha apa sih, ngejalanin apa sih gitu. Jadi mulai kepo ya? Mulai kepo, mulai penasaran gitu kan. Nah di situ saya ikut ikut komen, ikut menanyakan gitu kan. Dari situ, Kak emang itu ngejalanin apa sih, bisnis apaan sih gitu kan? Kok bisa dalam hitungan beberapa bulan bisa beli motor, sedangkan saya yang kerja nggak bisa beli apa-apa, kata saya. Nah dari situ kata kakak saya, ya udah main aja ke Bandung kalau misalkan lagi ada waktu libur mah katanya. Nah dari situ saya dikarenakan ya pengen ada perubahan kan, niat saya pengen bisa bagian orang tua, pengen bisa berangkatin orang tua. Ya dari situ saya meniatkan gitu kan, ya mudah-mudahan bisa jadi ini jalannya gitu. Soalnya saya setiap habis sholat gitu dan setiap merenung ya saya selalu meminta gitu sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya pengen seperti orang lain pada umumnya gitu. Nah dari situ saya langsung ke Bandung. Ternyata waktu itu kalau nggak salah lagi ada sharing di rumahnya, lagi pada ngumpul-ngumpul gitu kan. Dan ternyata iya banyak anak muda yang udah pencapaian, yang udah bisa beli mobil, bisa beli Pajero gitu kan. Ya mungkin Kang Randy salah satunya ya, sama mentor sama mentor yang lainnya gitu. Nah dari situ saya berpikir, wah bahwa orang lain pun bisa gitu kan ya, dengan menjalankan usaha ini, bahwa saya juga bisa gitu. Nah dari situ mulai ingin tahu, ingin mencoba ya. Dan pada akhirnya saya berpikir, wah kalau misalkan saya pengen serius seperti orang-orang gitu kan, ya berarti saya harus keluar, harus resign gitu. Langsung resign waktu itu, langsung resign, memutuskan keluar. Ya mungkin dari situ nggak lama, 1 bulan kemudian saya langsung ngambil resign kan. Dari itu langsung ke kampung nggak lama di kampung langsung ke base camp, ke sini ke Tasikmalaya gitu. Kang Randy ya pas itu kan langsung ketemu sama Kang Randy gitu. Pas pertama ke base camp. Nah di situ saya merasa merasa takjub ya, kok bisa anak muda pada bisa beli mobil, kata saya. Apakah saya bisa? Tapi di situ saya nggak membatasi diri, saya pengen mencoba, pengen belajar gitu kan. Waktu itu sama Kang Randy juga langsung tanya-tanya, langsung minta belajar ya. Kayak gitu Kang Randy. Oh ya, siap. Nah kalau sekarang Kang Jenal sendiri kan otomatis setiap orang kan ketika bergabung ya ataupun menjalankan bisnis ini otomatis pasti punya tujuan ataupun motivasi. Dan itu pun juga tujuan ataupun motivasi orang yang bergabung kan pasti berbeda-beda gitu. Nah kalau misalkan Kang Jenal sendiri ketika memutuskan untuk bergabung di bisnis ini,
motivasi yang terbesar bagi Kang Jenal sendiri apa itu? Motivasi bagi saya yang paling utama dan paling besar itu orang tua Kang Randy. Saya soalnya melihat orang tua tinggal sebelah ya, tinggal satu gitu, tinggal bapak. Oh, ibu udah nggak ada? Udah nggak ada. Nah dari situ saya berpikir bahwa orang tua saya satu-satunya harus bisa saya bahagiakan, harus bisa saya angkat harkat derajatnya gitu kan. Itu salah satu motivasi dan keinginan saya ya, pengen gitu kan sampai orang tua saya bisa berangkat haji kayak gitu. Karena kan gimana pun juga kita sebagai anaknya, kita nggak mungkin bisa di titik seperti saat ini kalau misalnya tanpa mereka gitu. Betul banget. Dan itu pun juga kan pada umumnya gitu, setiap anak pasti menginginkan hal yang seperti itu. Cuman mereka nggak berani memulai gitu, nggak yakin apakah bisa apakah enggaknya gitu. Nah tapi ketika di bisnis ini kita sama mentor pasti dimotivasi lah, kita diyakinkan lagi dan bahkan diarahkan juga gitu. Nah kalau Kang Jenal waktu pertama jalankan bisnis ini nih, dulu kan sebagai karyawan nih, sebagai karyawan sekarang pindah ke bisnis. Nah ada nggak halangan, tantangan, rintangannya? Bahkan kan mungkin ada orang yang seperti mungkin Kang Jenal kan sendiri awalnya nolak ya, negatif dan lain sebagainya. Nah Kang Jenal sendiri waktu pertama menjalankan, mengalami nggak ketemu sama orang yang negatif, menolak ataupun bahkan menghina, dan cara Kang Jenal meresponnya itu seperti apa ataupun cara menyikapinya? Nah kalau pas pertama menjalankan bisnis ini, ya kan yang dulunya karyawan terusan harus berbisnis. Kalau berbisnis kan intinya kita harus harus pandai bersosialisasi, betul. Harus bicara sama banyak orang. Sedangkan ya kalau karyawan kan beda gitu ya jarang gitu kan ngobrol-ngobrol ataupun ya bersosialisasi, karena yang ditahu sama karyawan itu cuma dari kontrakan ke tempat kerja, dari tempat kerja ke kontrakan gitu kan. Baru-baru bisa ngobrol sama orang banyak gitu. Bahkan kalau harus jujur, saya orangnya pemalu Kang Randy. Pemalu, jarang ngobrol gitu kan. Di rumah juga paling banyak diem. Jadi pas memulai di bisnis ini ya itu kadang-kadang ada ngerasa nggak yakin, ngerasa nggak bisa gitu kan. Tapi luar biasanya di bisnis ini ya alhamdulillah berkat bimbingan Kang Randy juga gitu kan, berkat arahan Kang Randy juga saya bisa sedikit demi sedikit gitu kan bisa belajar, sampai ikut belajarnya bisa sampai seperti ini gitu. Alhamdulillah. Nah yang dirasakan sama Kang Jenal nih saat ini ketika pertama berproses kan ya, sampai detik ini apa sih yang Kang Jenal rasakan ketika udah menjalankan bisnis ini? Ya kalau hal yang saya dapatkan dan saya rasakan di bisnis ini banyak banget, nggak bakalan terhitung gitu. Soalnya kenapa? Dari mulai saya bisa bersosialisasi kan itu kalau misalkan harus belajar di luar, belajar di mana gitu kan. Sedangkan kalau di sekolah ya nggak diajarkan gitu. Terusan lingkungannya ya orang-orang yang saya inginkan gitu kan. Beda lagi kan kalau sama di pekerjaan. Kalau di pekerjaan kan itu berbeda-beda gitu kan ya, berbeda istilahnya karakter dan lain sebagainya gitu, berbeda lingkungannya juga ya kurang baik lah kayak gitu Kang Randy. Kalau kitanya nggak pandai menjaga terkadang-kadang kan kita kalau misalkan lagi hilap ya suka ke bawah gitu sama lingkungan sama lingkungan gitu. Jadi hal yang saya dapatkan dari bisnis ini emang nggak bakalan terhitung gitu. Soalnya kenapa? Bukan cuma hal ya bisa punya penghasilan ataupun bisa beli kendaraan secara cash ya, tapi yang paling luar biasanya ya saya di bisnis ini itu yang pertama saya istilahnya yang paling saya suka dan paling saya inginkan gitu kan, saya bisa tepat sholat gitu, semacam kayak gitu, bisa ikut pengajian. Kalau kerja kan nggak bisa, dibatas waktunya. Waktunya terbatas ya. Kalau gitu. ini kan di sini kita bebas. Itu. Jadi kalau di bisnis ini enaknya gitu. Pengembangan dirinya lah ya. Pengembangan dirinya yang sangat luar biasa. Banyak hal-hal ataupun perubahan yang kita dapatkan di bisnis ini. Jadi nggak hanya sekedar bonus ataupun prestasi aja gitu. Tapi yang luar biasa itu adalah pengembangan dirinya. Yang tadinya pemalu sekarang jadi berani berbicara, berani di sosial media juga bisa jadi punya keahlian juga gitu. Yang tadinya nggak bisa promosi sekarang jadi bisa promosi. Yang tadinya takut sama impian sekarang jadi bisa berani punya impian yang besar gitu. Ya karena kenapa ya? Karena di bisnis ini kita ada mentor gitu. Betul kita banget. Dibimbing, kita diajarkan, kita dimotivasi dan terinspirasi juga sama mentor-mentor yang di atas kita gitu.
Ya siap, Kang Jenal. Mudah-mudahan dengan ceritanya Kang Jenal itu sangat luar biasa, teman-teman. Saya aja yang satu base camp ya di sini, saya baru tahu gitu cerita Kang Jenal sekarang. Oh ternyata seperti ini gitu. Latar belakangnya, perjuangannya sangat luar biasa. Dan yang lebih kerennya lagi, sekarang kan Kang Jenal ini di usia sekarang berapa? 21 tahun. 21 tahun teman-teman, tapi sudah belajar udah menjalankan suatu usaha dan bahkan sekarang detik-detik nih mau belanja memutar cashnya juga ya. Betul. Biasanya kan kita di usia masih muda pengen kendaraan itu paling minta ke orang tua. Jangankan bisa ngasih gitu, justru kita malah minta terus, merepotkan terus gitu. Tapi sekarang Kang Jenal bisa merasakan gitu dari segi bonusnya, bahkan membantu mitra-mitranya juga bisa berbonus. Itu udah jadi prestasi yang sangat luar biasa gitu. Nah, mungkin Kang Jenal ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang menyimak video ini ataupun buat teman-teman yang belum bergabung ataupun yang sudah bergabung menjalankan bisnis ini. Nah, kalau pesan buat yang sudah bergabung ya, tetap konsisten, lakukan tugas dan tanggung jawab, dan yang paling penting ikuti arahan dari mentor. Itu kunci sukses di bisnis ini, udah ikutin arahan dari mentor gitu. Ketika mentor mengarahkan untuk ikut pembelajaran gitu kan, ya kita tinggal ikuti karena itu yang terbaik bagi kita. Ya nggak mungkin sekarang mentor mengarahkan ke hal yang nggak kita butuhkan gitu kan. Yaitu yang diberikan sama mentor justru itu untuk pengembangan kita, untuk kita bisa sukses di bisnis ini, kawan-kawan. Terusan untuk yang belum bergabung, ya segeralah memulai gitu kan. Karena tanpa kita memulai ya kita nggak bakalan bisa dan nggak bakalan paham, ya udah jelas-jelas nggak bakalan sukses gitu. Betul. Gitu. Karena yang dibayar itu adalah pemain bukan penonton. Nah, iya itu. Betul banget Kang Randy. Siap. Terima kasih Kang Jenal. Mudah-mudahan disehatkan selalu, dilancarkan juga rezekinya. Amin. Dan secepatnya juga bisa membeli mobil secara cash tanpa nyicil, tanpa riba. Tak kebayang ya, usia masih muda udah bisa bawa mobil cash juga. Seperti ada salah satu mitra saya juga kan, Sulit Kang Diki, usia 20 tahun gitu. Lulus sekolah bisa membeli mobil secara cash gitu. Nah, kalau misalkan Kang Jenal bisa, next teman-teman juga pasti jauh lebih bisa. Dan pastikan Anda jadi bukti selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.